Halo, senang sekali bisa kembali menemani Anda. Kali ini kita akan bongkar buku Doing Good Better karya William McCaskill yang Anda kirimkan. Buku ini, wah, menantang kita untuk berpikir ulang tentang cara berbuat baik. Siap, intinya itu konsep altruisme efektif, jadi pakai data dan logika, bukan cuma perasaan, buat cari cara paling nendang gitu ya, dalam membantu orang lain. Jadi bukan soal niat baik doang, tapi soal, ya hasil nyata, dampaknya. Nah, buku ini isinya banyak banget ya, mulai dari milih yayasan amal yang pas, terus nentuin jalur karir yang dampaknya gede, sampai mikirin masalah global mana sih yang paling genting gitu. Misi kita hari ini, menyaring ide-ide paling penting dan mungkin yang paling bikin kaget dari buku ini. Khusus buat Anda. Biar kebayang kenapa pendekatan ini penting banget, kita mulai dari cerita pompa air. Idenya keren banget, tapi ternyata, nggak gitu bagus hasilnya. Ini contoh klasik kenapa niat baik aja tuh ya nggak cukup. Jadi ceritanya soal play pump. Idenya dari Trevor Field. Komedi putar yang kalau dimainin anak-anak, sekaligus pompa air bersih buat desa. Kedengerannya jenius kan? Anak senang, desa dapat air. Dapat dukungan dari orang-orang penting juga, dana jutaan dolar ngalir. Betul. Idenya tampak brilian ya di atas kertas, tapi investigasi di lapangan ini oleh Scott nunjukin cerita yang beda banget. Ternyata warga desa itu nggak pernah ditanya, mau nggak pompa model begini? Banyak yang bilang, aduh mending pompa tangan biasa aja, yang katanya 5 kali lebih efisien dan lebih gampang dipakai juga. Wah, gitu ya. Malah ada ibu-ibu yang ngeluh, lengan kami pegal katanya. Soalnya harus muter komedi puter terus-terusan. Parahnya lagi, butuh 27 jam putaran sehari buat memenuhi kebutuhan air satu desa. Gimana caranya coba? Udah gitu sering rusak, susah dibenerin warga, terus kontak perbaikannya nggak jelas. Ide pasang iklan di situ juga gagal total. Iya, dan biayanya itu $14.000. 4 kali lipat dari pompa tangan biasa yang lebih fungsi. Kasus ini akhirnya diekspos media kan, jadi contoh uang terbuang sia-sia. Nah, ini kontras banyak sama pendekatannya Michael Kramer di Kenya. Dia nggak main asumsi. Oh, gimana tuh pendekatannya Kramer? Beda ya? Beda banget. Dia pakai uji acak terkontrol atau Randomized Control Trials, RCT. Itu standar emas dalam sains ya. Buat ngetes program bantuan, dia uji macam-macam intervensi. Misalnya, kasih buku teks tambahan. Ternyata, nggak ngaruh banyak ke nilai rata-rata siswa. Oh ya? Iya, kecuali mungkin buat siswa yang paling pinter ya. Terus kasih flip chart ke guru, sama aja hasilnya. Kurangin ukuran kelas, nggak ada peningkatan signifikan juga. Terus apa dong yang berhasil dari percobaannya dia? Nah, yang justru sukses besar, dan ini agak mengejutkan, itu program pemberian obat cacing massal. Biayanya murah banget, tapi dampaknya luar biasa. Anak jadi lebih sehat, lebih rajin sekolah. Bahkan, studi lanjutan nunjukin penghasilan mereka jangka panjang jadi lebih tinggi. Wow! Ini nunjukin banget, bukti dan pengujian itu krusial. Nggak bisa kita cuma modal niat baik aja. Wah, kebayang banget bedanya. Ini kayak investasi ya. Kita kan nggak mungkin kasih uang ke orang asing di jalan cuma karena ceritanya bagus. Pasti kita cek dulu kinerjanya gimana, benar nggak. Tapi anehnya, kok banyak ya yang donasi ke yayasan tanpa riset mendalam? Cuma karena tersentuh ceritanya, atau penggalang dananya jago ngomong. Tepat sekali. Makanya pertanyaan inti dari altruisme efektif itu adalah, dengan sumber daya yang Anda punya, waktu, uang, keahlian Anda, gimana caranya Anda bisa menghasilkan kebaikan paling maksimal? Bukan sekedar baik, tapi paling baik. Ada bedanya. Oke. Jadi, gimana caranya kita bisa mikir lebih efektif soal ini? Buku ini kan nawarin semacam kerangka berpikir ya. Mungkin kita bisa fokus ke beberapa ide kuncinya aja yang paling menarik atau mungkin bikin kaget gitu? Boleh. Salah satu ide paling penting, dan ini sering bikin kaget, adalah menyadari betapa jauhnya perbedaan dampak antara satu tindakan baik dengan tindakan baik lainnya. Kita sering anggap semua perbuatan baik itu ya setaralah dampaknya. Padahal kenyataannya nggak gitu sama sekali. Maksudnya sejauh apa bedanya? Ada contohnya? Jauh banget. Bisa ratusan bahkan mungkin ribuan kali lipat. Contoh paling sering dikutip itu di kesehatan global. Misalnya, mengobati jenis kanker tertentu, sarkoma Kaposi misalnya, itu bagus. Biayanya per QALE, ukuran kualitas hidup, masih masuk standar negara maju. Tapi, mempromosikan penggunaan kondom untuk mencegah HIV itu bisa 100 kali lebih efektif per dolar yang dikeluarkan. Dalam hal mencegah penyakit dan kematian ya.
100 kali? Wow. Dan itu belum selesai, memberi terapi antiretroviral ART untuk orang dengan HIV, AIDS, itu bisa 25 kali lebih efektif lagi daripada promosi kondom tadi. Oke, oke. Terus ada yang lebih efektif lagi dari itu? Ada. Ini yang sering jadi contoh utama, mendistribusikan kelambu anti-malaria. Lewat organisasi yang efisien, kayak Against Malaria Foundation, IMF, nah itu diperkirakan bisa 500 kali lebih efektif daripada mengobati kanker tadi, dalam hal menyelamatkan nyawa atau meningkatkan kualitas hidup per dolar yang sama. 500 kali lipat. Itu gila sih bedanya. Nggak nyangka bisa sejauh itu. Jadi kalau kita donasi ke program kelambu itu, dampak uang kita secara kasar bisa 500 kali lipat dibanding donasi ke program lain yang mungkin juga bagus, tapi nggak seefektif itu. Kurang lebih begitu ya. Tentu ini perkiraan, ada ketidakpastiannya. Tapi skala perbedaannya seringkali memang sebesar itu. Makanya penting banget untuk nggak cepat puas dengan intervensi yang cukup baik. Kita perlu cari yang terbaik, karena bedanya bisa signifikan banget. Buku ini bahkan ngasih perkiraan kasar ya. Menyelamatkan satu nyawa di negara berkembang lewat intervensi paling efektif, kayak kelambu itu, biayanya sekitar $3.400. $3.400? Iya, jumlah yang sebenarnya kalau dipikir-pikir masih terjangkau buat banyak orang di negara-negara kaya. Oke, jadi poin pertama yang penting banget, cari intervensi yang dampaknya paling besar, karena perbedaannya bisa luar biasa. Terus, ada lagi ide kunci lainnya yang perlu kita ingat? Ada. Yang kedua, ini juga penting. Fokus pada area yang terabaikan atau neglected. Pernah dengar paradoks air dan berlian? Oh iya, air penting banget, tapi murah. Berlian nggak sepenting itu, tapi mahal. Gitu kan? Nah, itu dia. Air penting banget secara rata-rata. Tapi karena melimpah, setidaknya di banyak tempat, nilai tambahan 1 galon air lagi itu rendah. Nggak banyak ngubah hidup kita. Berlian secara rata-rata nggak sepenting air buat bertahan hidup. Tapi karena langka, nilai tambahan 1 berlian lagi itu tinggi. Analogi yang menarik. Jadi maksudnya kalau suatu masalah sosial udah banyak banget yang ngurusin, udah banyak dana, banyak program, mungkin tambahan bantuan dari kita nggak terlalu signifikan dampaknya. Gitu? Betul sekali. Ini namanya hukum diminishing returns. Semakin banyak sumber daya di satu area, semakin sulit bikin kemajuan besar dengan sumber daya tambahan. Peluang emasnya mungkin udah diambil sama yang duluan datang. Contoh paling gampang itu pendanaan bencana alam. Kalau ada bencana besar yang masuk berita terus-terusan, kayak tsunami atau gempa bumi besar, biasanya dana bantuan ngalir deras banget, miliaran dolar. Iya sih, sering lihat itu. Nah, bandingkan sama kemiskinan kronis, yang secara statistik membunuh ribuan anak setiap hari. Skalanya jauh lebih besar dari kebanyakan bencana alam tunggal. Tapi dana bantuan per korban yang meninggal karena kemiskinan itu jauh lebih kecil. Kenapa? Karena nggak seheboh bencana, nggak masuk berita tiap hari. Jadi kurang seksi gitu ya isunya. Bisa dibilang gitu. Contoh lain, riset penyakit. Dana riset untuk kanker itu jauh lebih besar daripada dana riset untuk malaria misalnya. Padahal malaria dampaknya besar banget di negara berkembang. Akibatnya apa? Dana tambahan $1 untuk riset malaria itu bisa jadi ratusan kali lebih efektif dalam menghasilkan QALY dibandingkan $1 tambahan untuk riset kanker yang udah banyak banget dananya. Jadi kita harus jadi kayak pencari berlian di antara masalah-masalah sosial. Cari area penting yang justru kurang dapat perhatian. Kira-kira begitu strateginya. Seringkali, masalah yang paling sering dibicarakan, yang paling populer, itu justru yang paling sulit untuk kita tambah dampaknya secara signifikan. Karena udah banyak yang main di sana. Mencari area yang terabaikan, yang neglected, itu seringkali jadi cara yang lebih berdampak. Oke, masuk akal banget. Selain fokus ke dampak terbesar dan area terabaikan, apalagi yang penting diingat dari buku ini? Konsep counterfactual. Atau gampangnya, apa yang akan terjadi seandainya? Ini krusial banget. Kita harus mikir, kalau kita nggak melakukan tindakan X, apakah X itu tetap akan terjadi? Atau apakah orang lain yang akan melakukannya? Gimana tuh contohnya biar lebih kebayang? Oke, kita balik lagi ke program Scared Straight tadi, yang nakut-nakutin remaja di penjara itu.
Kalau kita cuma lihat cerita sukses satu dua anak yang berubah, kelihatannya program ini berhasil kan? Iya, kelihatannya gitu. Tapi pas dites pakai RCT, hasilnya malah sebaliknya. Program ini malah meningkatkan kemungkinan anak-anak itu berbuat kriminal di kemudian hari. Kenapa bisa gitu? Macam-macam teorinya. Mungkin karena anak-anak itu memang udah di titik terburuk dan akan membaik sedikit dengan sendirinya, regresi ke rata-rata. Atau mungkin malah mereka jadi mengidolakan napi-napi itu sebagai contoh negatif. Intinya, tanpa memikirkan apa yang akan terjadi seandainya mereka nggak ikut program ini, kita bisa salah kaprah soal efektivitasnya. Kita cuma lihat yang berhasil, padahal mungkin lebih banyak yang gagal atau malah jadi lebih buruk. Wah, serem juga ya kalau salah gitu. Itu kan contoh untuk program. Kalau untuk pilihan pribadi kita, gimana relevansinya? Kayak milih kerjaan gitu. Sama pentingnya. Misalnya seseorang pengen jadi dokter karena niatnya mulia, pengen menolong orang. Itu bagus banget. Tapi kita perlu tanya, kalau dia nggak jadi dokter, apakah posisi dokter itu akan kosong selamanya? Kemungkinan besar nggak kan? Pasti ada orang lain yang akan mengisi tempatnya di sekolah kedokteran atau di rumah sakit itu. Jadi, dampak tambahan atau marginal yang dia ciptakan dengan menjadi dokter itu mungkin nggak sebesar yang dia bayangkan di awal. Bukan berarti nol, tapi lebih kecil dari dampak rata-rata seorang dokter. Wah, ini agak menohok ya rasanya. Jadi kalau saya nggak ambil pekerjaan sosial itu, ya mungkin orang lain yang akan ambil dan dampaknya nggak sebesar itu. Bisa jadi begitu. Ini bukan berarti pekerjaan sosial itu nggak penting. Sama sekali bukan. Tapi ini membuka cara pandang lain yang menarik. Misalnya, konsep earning to give. Earning to give, apa tuh? Jadi, daripada kerja langsung di bidang sosial atau non-profit, Anda bisa aja kerja di bidang yang gajinya tinggi banget. Misalnya di keuangan, teknologi, atau konsultan. Terus, sebagian besar dari penghasilan tinggi itu, Anda donasikan ke yayasan amal yang paling efektif, yang udah terbukti tadi, yang kayak bagi-bagi kelambu atau obat cacing itu. Nah, bisa jadi dengan cara ini, Anda secara total menyelamatkan atau membantu lebih banyak orang daripada kalau Anda kerja langsung di lapangan, karena donasi Anda bisa mendanai intervensi yang super efektif dalam skala besar. Oke. Ini benar-benar cara pikir yang beda dari biasanya ya. Jadi kalau dirangkum nih kerangka berpikirnya, fokus ke dampak terbesar, cari area yang terabaikan, terus pikirkan dampak tambahan kita, counterfactual tadi. Ada lagi nggak? Ada satu lagi yang penting, terutama kalau kita mikirin hal-hal yang nggak pasti, yaitu mempertimbangkan peluang sukses dan besarnya dampak jika sukses. Ini konsep statistik namanya nilai harapan atau expected value. Sering disingkat EV. Rumusnya simpel aja. EV sama dengan peluang kejadian, X, nilai atau dampak kejadian itu. Jadi kadang, suatu tindakan yang peluang suksesnya kecil banget, tapi kalau berhasil dampaknya sangat besar, itu bisa jadi pilihan yang rasional kalau EV-nya tinggi. Coba contohnya deh, biar lebih jelas. Oke, misalnya ikut memilih dalam pemilu. Peluang suara Anda satu orang jadi penentu kemenangan kandidat A atau B itu kan kecil banget ya secara statistik. Mungkin 1 banding puluhan juta. Iya, kecil banget kayaknya. Tapi kalau sampai suara Anda jadi penentu, dampaknya itu kan ke seluruh kebijakan negara, ke jutaan orang. Dampaknya besar banget. Jadi, meskipun peluangnya kecil karena dampaknya raksasa, EV dari memilih itu bisa jadi cukup tinggi secara nilai sosial, terutama di daerah pemilihan yang persaingannya ketat. Oh, gitu ya logikanya. Menarik. Contoh lain? Pilihan karir juga bisa dilihat pakai kacamata EV. Anda bisa bandingkan jalur karir yang relatif aman, dampaknya moderat, tapi hampir pasti, misalnya earning to give buat donasi ke IMF tadi, versus jalur karir yang lebih berisiko, peluang suksesnya mungkin kecil, tapi kalau berhasil, dampaknya bisa raksasa. Misalnya jadi politisi yang memperjuangkan kebijakan bagus, jadi peneliti yang nemuin terobosan penting, atau jadi wirausaha sosial yang bikin inovasi besar. Walaupun peluang suksesnya kecil, kalau EV-nya dihitung lebih tinggi, mungkin itu pilihan yang layak dipertimbangkan. Jadi ada trade-off antara kepastian dan potensi dampak ya? Betul. Atau contoh lain lagi, mengatasi resiko global katastrofik, kayak perubahan iklim ekstrim, atau pandemi global kayak yang baru kita alami, atau resiko dari AI di masa depan. Peluang terjadinya bencana super besar mungkin kecil dalam waktu dekat, tapi dampaknya kalau sampai terjadi itu kan
Yah, luar biasa besar, bisa mengancam peradaban. Jadi, EV dari usaha-usaha untuk mencegah atau mengurangi resiko itu bisa jadi sangat tinggi, meskipun peluang kejadiannya kecil. Ini justifikasi kenapa kita tetap perlu investasi di area-area ini. Oke, kerangka berpikirnya makin jelas nih. Kita harus lihat. 1, seberapa besar potensi dampaknya, karena bedanya bisa jauh. 2, apakah area ini terabaikan? 3, apa dampak tambahan kita, counterfactual? Dan 4, berapa nilai harapannya, peluang kali dampak. Gitu ya kira-kira? Iya, itu rangkuman yang bagus banget. 4 pilar utama lah, bisa dibilang. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara praktisnya menerapkan ini? Kita mulai dari yang paling umum dulu deh. Milih yayasan amal buat donasi. Gimana caranya biar efektif? Nah, ini penting banget. Karena banyak orang, bahkan lembaga rating amal, terjebak lihat metrik yang salah. Yang paling umum itu lihat biaya overhead. Berapa persen dana yang dipakai buat administrasi dan gaji, berapa yang langsung ke program. Oh iya, sering dengar itu. Katanya cari yang overheadnya kecil. Nah, buku ini bilang, itu bisa menyesatkan banget. Yayasan dengan overhead rendah belum tentu efektif programnya di lapangan. Bisa jadi mereka hemat administrasi, tapi programnya nggak jalan, atau nggak ada buktinya berhasil. Sebaliknya, yayasan dengan overhead agak tinggi bisa jadi karena mereka investasi di monitoring, evaluasi, riset, rekrut orang-orang terbaik, supaya programnya benar-benar efektif dan bisa diukur dampaknya. Jadi, overhead rendah atau tinggi itu bukan indikator utama efektivitas. Terus apa dong yang harus kita lihat kalau gitu? Iya, kembali ke prinsip-prinsip tadi. Pertama, tanya. Apa sih yang sebenarnya mereka lakukan? Programnya apa? Harus jelas dan spesifik. Kedua, seberapa efektif biayanya per dampak yang dihasilkan? Ini bagian paling susah, butuh riset mendalam. Membandingkan dampak per dolar antara program yang beda-beda. Misalnya berapa biaya per nyawa terselamatkan, atau per QALY yang dihasilkan. Ketiga, seberapa kuat buktinya? Apakah klaim keberhasilan mereka didukung bukti kuat? Idealnya RCT. Atau cuma testimoni dan cerita aja. Kita harus skeptis sama klaim tanpa bukti kuat. Ingat kasus Care Street tadi. Oke, bukti kuat itu kunci ya. Iya. Keempat, gimana implementasinya di lapangan? Apakah mereka transparan? Apakah timnya kompeten? Ada sistem monitoring yang bagus? Dan kelima, yang juga relevan. Apakah mereka butuh dana tambahan? Beberapa yayasan mungkin udah cukup dananya, jadi donasi kita nggak terlalu nambah dampak. Kita cari yang masih punya ruang untuk tumbuh dan bisa pakai dana kita secara efektif. Wah, kedengerannya rumit ya. Nyari informasi sedetil itu buat tiap yayasan, kayak kerjaan full-time aja. Memang butuh usaha, nggak segampang lihat rating bintang atau presentasi overhead. Tapi untungnya, ada pihak ketiga yang melakukan analisis mendalam ini. Organisasi seperti GiveWell itu contoh utamanya. Mereka kerjaannya menganalisis yayasan amal secara super ketat, pakai kriteria efektivitas biaya, bukti, transparansi, dan kebutuhan dana tadi. Terus mereka ngasih rekomendasi beberapa yayasan yang menurut analisis mereka paling top, paling efektif per dolarnya. Oh, jadi ada semacam jalan pintas buat kita yang nggak punya waktu riset sendiri. Bisa dibilang gitu. Rekomendasi dari lembaga kayak GiveWell itu titik awal yang bagus banget. Kebanyakan rekomendasinya memang cenderung di area kesehatan global kayak malaria, cacingan, vaksinasi, atau transfer uang tunai langsung. Kenapa? Karena di area-area itulah bukti efektivitasnya paling kuat dan terukur saat ini, dibandingkan area lain kayak pendidikan atau lingkungan misalnya. Oke, jadi memanfaatkan riset dari lembaga kayak GiveWell itu cara praktisnya ya. Nah, gimana dengan pilihan kita sehari-hari kayak konsumerisme etis, beli produk fair trade, boikot perusahaan yang pakai sweatshop, hidup lebih ramah lingkungan? Seberapa ngefek sih itu? Nah, soal ini, buku ini cenderung agak skeptis ya soal dampak real dari konsumerisme etis dibandingkan alternatif lain. Misalnya soal sweatshops atau pabrik dengan kondisi kerja buruk di negara berkembang. Argumennya, meskipun kondisinya seringkali menyedihkan, pekerjaan di pabrik itu seringkali merupakan pilihan terbaik yang tersedia bagi pekerja sangat miskin di sana. Alternatifnya bisa jadi lebih buruk, kayak kerja di pertanian subsisten atau bahkan pekerjaan ilegal. Jadi kalau diboikot malah kasihan pekerjanya. Ada risiko ke arah sana. Contohnya ada kasus di Bangladesh dulu. Ada undang-undang AS Harkin Bill yang melarang impor barang dari pabrik yang mempekerjakan anak. Niatnya baik,
Tapi hasilnya, banyak anak malah kehilangan pekerjaan dan terpaksa kerja di sektor informal yang lebih berbahaya. Bahkan ada yang jadi pekerja seks. Jadi solusinya mungkin bukan boikot, tapi fokus ke pengentasan kemiskinan secara umum biar mereka punya pilihan yang lebih baik. Kompleks ya masalahnya. Kalau fair trade gimana? Yang sertifikasi kopi, coklat gitu. Kritikannya mirip. Katanya premi harga yang dibayar konsumen itu seringkali cuma sedikit banget yang sampai ke petani paling miskin di ujung rantai pasok. Lebih banyak dinikmati oleh perantara atau petani yang udah relatif lebih mapan. Dan bukti dampak signifikannya terhadap pengentasan kemiskinan juga masih lemah. Bahkan ada studi yang menunjukkan dampak negatif. Sarannya McArskill, beli aja produk yang lebih murah, terus selisih harganya Anda donasikan langsung ke yayasan amal yang terbukti efektif tadi. Mungkin dampaknya lebih besar. Oke. Kalau soal hidup ramah lingkungan atau green living, kan banyak tuh gerakannya. Untuk green living, pesannya adalah fokus pada aksi yang dampaknya besar. Jangan terjebak sama hal-hal kecil yang simbolis, tapi efeknya minim. Apa aja yang dampaknya besar? Mengurangi konsumsi daging merah, terutama sapi dan domba, karena emisi metana dan penggunaan lahan. Mengurangi perjalanan pakai pesawat terbang dan mobil pribadi. Mengisolasi rumah biar hemat energi untuk pemanas pendingin. Jadi bukan soal ganti lampu LED atau bawa tas belanja sendiri. Itu bagus juga sih, tapi dampaknya relatif kecil dibandingkan 3 hal tadi. Atau soal beli makanan lokal. Ternyata emisi dari produksi makanan itu jauh lebih besar daripada emisi dari transportasi makanan. Jadi apa yang Anda makan, misalnya daging versus sayur, itu lebih penting daripada dari mana asalnya. Nah, cara paling gampang dan mungkin paling efektif untuk mengurangi jejak karbon kita, menurut buku ini, adalah lewat carbon offsetting. Jadi kita bayar ke lembaga kredibel, kayak Cool Earth yang disebut di buku, untuk mendanai proyek-proyek pengurangan emisi atau penyerapan karbon, setara dengan emisi yang kita hasilkan. Biayanya relatif kecil, mungkin $50–100 setahun untuk mengimbangi rata-rata emisi orang di negara maju. Oh, jadi kayak membayar dosa emisi kita gitu ya? Ya, semacam itu. Tapi kalau dilakukan lewat lembaga yang beneran efektif, itu bisa jadi cara paling efisien. Nah, soal vegetarianisme gimana? Iya, itu gimana? Hewan, fokus utamanya harus ke ayam, pedaging dan petelur, dan babi karena jumlahnya paling banyak dan kondisi di peternakan pabrik seringkali paling buruk. Selain mengurangi konsumsi, donasi ke organisasi advokasi kesejahteraan hewan yang efektif juga bisa jadi sangat berdampak. Mungkin malah lebih besar dampaknya daripada pilihan konsumsi pribadi. Jadi kalau ditarik kesimpulan soal konsumerisme etis ini gimana? Kesimpulan umumnya, seringkali dampaknya lebih kecil daripada yang kita bayangkan. Terutama jika dibandingkan dengan donasi terarah ke intervensi paling efektif atau pilihan karir yang strategis. Plus, hati-hati juga sama jebakan moralizing. Merasa udah jadi orang baik karena beli kopi fair trade, terus jadi merasa boleh boros energi atau nggak donasi. Padahal dampak donasinya bisa jauh lebih besar. Oke, paham. Nah, ngomong-ngomong soal pilihan karir tadi, ini kan keputusan besar ya, kita kerja puluhan ribu jam seumur hidup. Buku ini kritik nasihat populer, ikuti passion itu keliru ya? Ya, kritikannya cukup tajam. Pertama, passion kebanyakan orang itu sering nggak cocok sama realita lowongan kerja. Banyak yang passionnya di seni atau olahraga, tapi lowongannya sedikit banget. Kedua, minat kita itu bisa berubah seiring waktu. Apa yang kita suka di umur 20 belum tentu sama pas umur 40. Ketiga, riset nunjukin kalau kepuasan kerja itu lebih banyak ditentukan oleh fitur pekerjaannya sendiri, bukan soal passion awal. Fitur pekerjaan kayak gimana tuh maksudnya? Kayak seberapa besar otonomi yang kita punya, seberapa bervariasi tugasnya, ada feedback yang jelas nggak? Merasa berkontribusi nggak? Terus hubungan sama rekan kerja bagus atau nggak? Faktor-faktor ini ternyata lebih kuat prediksinya terhadap kepuasan kerja jangka panjang daripada sekedar passion di awal. Jadi ikuti passion itu saran yang kurang bagus ya? Terus gimana dong cara milih karir yang baik dan berdampak? Pendekatan yang lebih baik, menurut buku ini, dan lembaga kayak 80,000 Hours yang dirujuk, adalah fokus pada 2 hal utama. Personal fit, kecocokan pribadi, dan dampak. Personal fit itu kombinasi antara apa yang bikin Anda puas dalam bekerja, faktor-faktor tadi, dan di bidang apa Anda punya potensi untuk jadi ahli atau unggul. Ini penting karena kalau Anda nggak suka atau nggak jago di suatu bidang, susah untuk bertahan lama dan bikin dampak besar. Dampak itu diukur dari seberapa besar sumber daya, orang, uang, kebijakan yang bisa Anda pengaruhi lewat pekerjaan Anda.
dikalikan dengan seberapa efektif tujuan yang Anda kejar dengan sumber daya itu. Oke, personal fit dan dampak. Ada lagi? Ada satu lagi. Pikirkan juga career capital atau modal karir, yaitu aset yang Anda bangun lewat pekerjaan Anda yang bisa dipakai untuk dampak lebih besar di masa depan. Ini bisa berupa keahlian, skill, jaringan, koneksi, reputasi, kredensial, pilihan karir yang lebih banyak, opsi terbuka, dan pembelajaran tentang diri sendiri dan dunia. Kadang, pekerjaan pertama itu tujuannya bukan dampak langsung, tapi membangun modal ini dulu. Menarik. Jadi ada strategi jangka panjangnya juga. Nah, terus pilihan karir spesifiknya apa aja yang dianggap punya potensi dampak tinggi? Buku ini ngebagi jadi beberapa kategori. Ada yang disebut taruhan aman, solid bets, ada yang peluang besar, jangka panjang, long shots. Taruhan aman itu misalnya, kerja langsung di organisasi non-profit yang udah terbukti super efektif, tapi pastiin Anda beneran dibutuhkan dan bisa belajar banyak di sana. Terus, yaitu tadi, earning to give. Cari karir di bidang yang potensi gajinya tinggi kayak keuangan, konsultan manajemen, teknologi, tapi riset juga soal gaji real dan risiko otomasi atau outsourcingnya. Lalu donasikan sebagian besar penghasilan. Atau fokus membangun skill dulu di pekerjaan yang ngajarin keahlian transferable, kayak strategi, marketing, manajemen proyek. Itu yang relatif aman. Kalau yang long shots? Long shots ini yang risikonya lebih tinggi, tapi kalau berhasil, dampaknya bisa raksasa. Misalnya, mendirikan organisasi non-profit baru yang inovatif dan efektif, contohnya Give Directly. Atau mendirikan perusahaan for-profit yang punya dampak sosial besar selain cari untung, contohnya Wave, layanan transfer uang di Afrika. Bisa juga jadi peneliti di bidang yang krusial, yang bisa menghasilkan terobosan besar, kayak Norman Borlaug di pertanian. Tapi ini distribusinya fat-tailed, artinya sedikit banget yang super sukses, kebanyakan dampaknya biasa aja. Jadi perlu keunggulan kompetitif yang jelas. Terakhir, politik dan advokasi. Kalau berhasil mempengaruhi kebijakan publik atau opini publik, dampaknya bisa ke jutaan orang. Tapi ya itu, jalannya terjal dan peluang suksesnya kecil. Perlu strategi dan ketahanan yang kuat. Jadi banyak jalurnya ya, tergantung profil resiko dan kecocokan kita. Kalau volunteering atau kerja sukarela gimana? Volunteering itu bagus, tapi lebih baik dilihat sebagai cara untuk membangun modal karir tadi, dapat pengalaman, nambah skill, ngetes minat, bangun jaringan, dan jaga motivasi, daripada sebagai cara utama untuk bikin dampak langsung yang besar. Waktu Anda mungkin lebih berdampak kalau dipakai untuk kerja yang menghasilkan uang lalu didonasikan, atau untuk belajar skill baru. Oke, poin yang menarik soal volunteering. Nah, pertanyaan terakhir nih, tapi mungkin yang paling mendasar. Setelah kita tahu cara milih donasi yang efektif, cara mikir soal karir yang berdampak, gimana kita milih masalah atau penyebab cost global mana yang mau kita fokuskan? Kan banyak banget masalah di dunia ini. Perubahan iklim, kemiskinan, penyakit, pendidikan, hak asasi, pusing milihnya. Ini pertanyaan krusial banget, karena memilih penyebab yang tepat itu bisa jadi lebih penting daripada memilih intervensi atau karir di dalam penyebab itu. Ibaratnya, kalau Anda mancing di kolam yang salah, sebagus apapun kail Anda, ya hasilnya nggak maksimal. Benar juga. Terus gimana cara milih kolam yang tepat? Ada kerangkanya? Ada. Kerangka yang umum dipakai di komunitas altruisme efektif itu pakai 3 kriteria utama untuk mengevaluasi suatu penyebab atau masalah global. 1. Scale atau skala. Seberapa besar masalahnya? Ini bisa diukur dari berapa banyak orang atau makhluk hidup lain yang terdampak, dan seberapa parah dampaknya bagi mereka. Misalnya, berapa banyak kematian, penderitaan, atau kehilangan kesejahteraan. 2. Kelayakan atau tractability atau solvability. Seberapa mudah kita bisa membuat kemajuan dalam mengatasi masalah ini? Apakah udah ada solusi atau intervensi yang terbukti efektif? Atau kita masih meraba-raba? Seberapa besar kemajuan yang bisa kita harapkan dengan tambahan sumber daya? 3. Keterabaian atau neglectedness. Seberapa banyak sumber daya, dana, talenta, perhatian yang sudah dialokasikan untuk mengatasi masalah ini. Ingat hukum diminishing returns tadi. Kalau suatu masalah udah banyak banget yang ngurusin, mungkin tambahan sumber daya dari kita dampaknya nggak sebesar kalau kita fokus ke masalah penting yang justru kurang dapat perhatian. Skala, kelayakan, keterabaian. Oke, coba contoh penerapannya gimana? Contoh paling gampang. Bandingkan kemiskinan global di negara berkembang dengan kemiskinan domestik di negara kaya. Skalanya, global jelas jauh lebih besar,
jumlah orang miskin ekstrim lebih banyak. Kelayakannya, intervensi kesehatan dasar dan transfer tunai di negara miskin seringkali sangat efektif biaya per dolarnya. Mungkin lebih tractable daripada mengatasi kemiskinan kompleks di negara kaya. Keterabaiannya, dana bantuan global per kapita orang miskin itu jauh lebih kecil daripada anggaran sosial per kapita orang miskin di negara kaya. Jadi, global lebih neglected. Berdasarkan 3 kriteria ini, banyak penganut altruisme efektif menyimpulkan kalau fokus ke kemiskinan global itu lebih prioritas. Masuk akal sih logikanya. Jadi masalah yang paling sering dibicarakan atau populer itu belum tentu yang paling prioritas kalau pakai kerangka ini ya. Betul banget. Justru seringkali sebaliknya, masalah yang paling populer mungkin udah nggak terlalu neglected lagi, dan mungkin udah lebih susah untuk bikin kemajuan besar, less tractable. Jadi mencari penyebab yang skornya tinggi di ketiga kriteria itu, besar, bisa diatasi, tapi kurang diperhatikan, itu kuncinya. Nah, berdasarkan analisis itu, apa aja sih contoh penyebab atau area masalah yang dianggap prioritas tinggi sama komunitas ini? Ini tentu ada perdebatan dan penilaian nilai yang terlibat ya. Nggak ada jawaban tunggal yang mutlak benar. Tapi beberapa area yang sering muncul dalam diskusi dan riset mereka, setidaknya saat buku ini ditulis, sebagai prioritas potensial tinggi itu antara lain, tentu saja, kesehatan dan kemiskinan global tadi. Karena skornya tinggi di ketiga kriteria. Terus ada reformasi sistem peradilan pidana di beberapa negara maju seperti AS, karena dianggap skalanya cukup besar, relatif terabaikan, dan ada peluang kemajuan, tractable saat ini. Ada juga mobilitas tenaga kerja internasional atau imigrasi. Skalanya dianggap sangat besar potensinya untuk ngurangin kemiskinan global, sangat terabaikan juga. Tapi saat ini dianggap kurang tractable secara politik. Lalu, kesejahteraan hewan ternak di peternakan pabrik, skalanya dianggap sangat besar, tergantung seberapa besar kita menghargai penderitaan hewan, sangat terabaikan oleh filantropi pada umumnya, dan dianggap cukup tractable lewat advokasi dan inovasi teknologi pangan. Hewan ternak, ya menarik. Apalagi? Perubahan iklim, ini agak kompleks. Kalau skenario moderat, 2-4 derajat Celcius, skalanya besar, tapi mungkin nggak terlalu terabaikan lagi, karena udah banyak perhatian, cukup tractable. Tapi kalau skenario katastrofik, 4 derajat Celcius, potensi dampaknya sangat besar, mungkin lebih terabaikan risetnya, dan tetap perlu diupayakan solusinya tractable. Dan yang terakhir, area yang makin banyak dibicarakan, risiko katastrofik global lainnya. Ini termasuk risiko dari pandemi global di masa depan, yang lebih buruk dari COVID, perang nuklir, atau risiko eksistensial dari teknologi maju, seperti kecerdasan buatan AI. Potensi dampaknya dianggap sangat besar, bisa mengakhiri peradaban, saat ini masih sangat terabaikan, dan ada potensi untuk diatasi, tractable, lewat riset dan tata kelola yang hati-hati. Wah, luas banget ya cakupannya dari obat cacing sampai risiko AI. Ya, karena logikanya sama. Cari area di mana kita bisa bikin perbedaan terbesar dengan sumber daya yang terbatas. Oke. Banyak banget ya yang kita kupas dari buku Doing Good Better ini. Rasanya kepala jadi penuh ide baru. Jadi kalau ditarik benang merahnya nih, apa sih intisari utama yang perlu kita bawa pulang? Intinya menurut saya adalah kekuatan dari berpikir lebih jernih, lebih analitis, dan pakai bukti. Itu bisa melipat gandakan dampak positif yang bisa kita ciptakan di dunia. Kita seringkali meremehkan potensi kita sendiri. Buku ini nunjukin kalau Anda, sebagai individu, itu punya potensi untuk melakukan kebaikan dalam skala yang luar biasa besar. Mungkin setara dengan menyelamatkan puluhan atau bahkan ratusan nyawa selama hidup Anda, kalau Anda menyalurkan sumber daya Anda ke tempat yang paling efektif. Ingat angka $3.400 tadi untuk menyelamatkan 1 nyawa. Atau setidaknya, meningkatkan kualitas hidup ribuan orang secara signifikan. Itu ngingetin sama kisah Oskar Schindler ya, yang menyelamatkan ratusan orang. Mungkin kita nggak akan difilmkan kayak dia, tapi kesempatan untuk berbuat baik dalam skala besar itu ternyata nyata ya buat kita semua, bahkan di masa damai sekalipun, asal kita mau berpikir dan bertindak secara efektif. Betul sekali, potensinya ada di sana. Dan kalau Anda merasa tergerak atau terinspirasi setelah obrolan kita ini, hal terpenting adalah menjaga momentum ini. Jangan sampai semangatnya hilang gitu aja. Buku ini ngasih beberapa saran langkah konkret yang bisa diambil. Pertama, coba mulai kebiasaan donasi rutin. Nggak perlu besar dulu, sekecil apapun, tapi rutin. Ke salah satu yayasan amal yang udah terbukti paling efektif berdasarkan riset. Anda bisa cek rekomendasi GiveWell tadi misalnya. Ini untuk membangun komitmen dan kebiasaan. Kedua,
Coba deh terhubung dengan komunitas altruisme efektif. Bisa cari grup online atau mungkin ada pertemuan lokal di kota Anda. Ini tempat yang bagus buat belajar lebih lanjut, diskusi, dan dapat dukungan dari orang-orang yang sepemikiran. Ketiga, jangan ragu untuk bagikan ide-ide ini kepada teman, keluarga, atau kolega Anda yang mungkin tertarik. Siapa tahu mereka juga terinspirasi. Oke, langkah-langkah yang bagus tuh. Mulai donasi rutin, gabung komunitas, dan berbagi ide. Menarik sekali. Nah, sebagai penutup nih, ini ada satu pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Setelah mendengar semua ini, semua potensi dan pendekatan yang kita diskusikan dari buku Doing Good Better, jika Anda hanya punya waktu 1 jam saja minggu depan untuk memikirkan cara meningkatkan dampak positif Anda di dunia, apa satu hal paling berharga yang akan Anda lakukan dengan waktu 1 jam itu? Terima kasih banyak sudah berbagi sumber yang sangat menarik ini dan sudah menemani eksplorasi kita hari ini. Semoga obrolan kita ini bermanfaat ya buat Anda semua. Sampai jumpa!